Mari kita berdoa dulu. Menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, selamat sore semuanya. Sore. Sore, Bu. Sore, Bu. Sore, Bu. Sore, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita masuk untuk pertemuan ketiga ya. Di sini saya akan memberikan materi tentang unsur-unsur geografi sosial, lalu konsep dan juga ciri-cirinya. Baik, kita langsung saja untuk tugas minggu lalu. Bisa di-submit ya, hari ini hari terakhir, tepatnya nanti malam jam 23.59. Jadi sebelum pukul 12 ya, silahkan yang belum mengumpulkan untuk kelompoknya silahkan mengumpulkan. Baik, untuk hari ini kita akan membahas unsur-unsur geografi sosial. Yang pertama ya, di sini unsur-unsur geografi sosial meliputi manusia. Nah, manusia ini bisa secara individu maupun golongan. Jadi karena kemarin sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa kajian pokok ataupun inti yang dikaji dalam bidang ilmu geografi sosial ini menitik beratkan pada manusia, sehingga unsur geografi sosial ini adalah manusia. Nah, manusia sendiri ini bisa secara individu maupun secara golongan ataupun kelompok ya. Kalau individu ya per person ya, jadi perseorangan. Nah, nanti kita lihat kalau individu ya misalnya dia jenis kelaminnya apa ya, lalu umurnya berapa, lalu pekerjaannya apa, terus pendidikan terakhir yang ditamatkan itu apa. Nah, ini adalah manusia secara individu. Jadi ditanyakan untuk personalnya itu ya. Nah, kalau golongan atau kelompok, nah ini sudah lebih luas lagi, dalam artian kalau golongan atau kelompok berarti lebih dari satu individu. Nah, ini mungkin ada kesamaan, misalnya kelompok atau golongan dari segi kelompok umur. Nah, itu bisa. Jadi misalnya kelompok umur 0 sampai 5 tahun ya, itu berapa orang ya. Jadi nanti kalau ada perseorangan yang umurnya itu 4 tahun ya berarti dia masuk kelompok umur itu ya. Lalu ada yang kelompok usia produktif ya 15 sampai dengan 64 tahun. Nah, ini. Jadi itu merupakan golongan atau kelompok. Gitu ya. Jadi oke, baik. Itu untuk manusia secara individu maupun golongan. Lalu yang kedua, unsur yang kedua dari geografi sosial yaitu lingkungan alam. Nah, lingkungan alam di sini ada istilahnya lingkungan alam biotik ya, dan juga ada lingkungan alam abiotik. Nah, jadi biotik dan abiotik. Nanti ada lingkungan alam secara fisik ya, meliputi ada air, ada udara, ada tanah, gitu ya. Ada juga batuan di situ. Lalu ada juga lingkungan alamnya yang lain berupa tanaman atau tumbuhan, ada hewan atau mikroorganisme di situ. Itu adalah unsur geografi sosial yang kedua. Nah, yang ketiga, karena di sini adalah kajiannya geografi sosial mempelajari antara manusia dengan lingkungan, pasti hubungannya ataupun prosesnya itu juga dipelajari, dalam artian interaksi antara manusia dengan lingkungan alam ataupun sebaliknya ya, lingkungan alam dan juga manusia itu juga menjadi unsur yang penting di dalam geografi sosial. Jadi pengaruh timbal balik antara manusia dengan lingkungannya. Dan juga ada lagi manusia dengan manusia. Nah, ini yang tadi yang dihubungkan dengan golongan. Di situ misalnya antar
kelompok ataupun antar golongan ini juga ada pengaruhnya hubungan timbal balik ya. Nah, lalu di sini ya kita akan melihat ada lingkungan alam, lalu ada culture atau budayanya dan juga manusia. Nah, culture ini juga bisa diartikan sebagai akibat ataupun sebab ya output dari luaran hubungan antara manusia dengan manusia ini akan menimbulkan suatu culture atau suatu budaya tertentu. Nah ini. Nah itu jadi ada 3 ini ya, kita akan bahas lingkungan alam, kulturnya dan juga manusianya. Nah, gimana unsur yang paling stabil di sini adalah lingkungan alam. Karena apa? Stabil dalam artian perubahannya itu tidak secepat perubahan dalam artian sosial ya, manusia ataupun culture itu sendiri gitu. Oke. Ya, jadi ini yang paling stabil ya di dalam lingkungan alam itu sendiri. Lalu yang kedua itu ini oke, kita jelasin dulu ya. Yang pertama ini lingkungan alam ini ada perubahan geologis dan juga klimatologis ya. Jadi perubahan yang stabil tadi contohnya itu dari perubahan geologis sendiri, misalnya struktur bentukan lahan itu pasti perubahannya sangat lambat. Misalnya berapa ratus tahun yang lalu atau berapa puluh tahun yang lalu gitu. Jadi mengalami pengangkatan atau kenaikan ataupun patahan, lipatan. Nah ini. Jadi perubahan secara geologis yang sifatnya adalah alam itu sangat lambat ya, sehingga ini bisa dikatakan paling stabil. Lalu iklim juga seperti itu. Nah, ini klimatologis ya dari segi iklim. Itu. Jadi ada perubahan itu namanya cuaca. Nah ini ada sih sebab-sebabnya kenapa kok iklim itu sangat drastis ataupun perubahannya sangat drastis. Itu pasti ada penyebabnya ya. Misalnya mungkin banyak kendaraan gas buang sehingga mempengaruhi iklim ya di suatu wilayah ini juga bisa. Tapi kalau iklim kan sifatnya itu adalah makro secara luas ya. Nah, yang terpengaruh ini biasanya adalah faktor cuacanya, karena kalau cuaca itu meliputi lingkup daerah yang lebih sempit daripada iklim tadi gitu. Nah, mungkin kalian nanti belajar dengan Bu Rias ya untuk medclim ya. Lalu yang kedua ini kenyataan dan gejala ini merupakan hasil dari proses geologis ya, yang pertama geologis, batuan geomorfologis itu bentukan lahannya, klimatologi dan hidrologi ya. Misalnya kalau hidrologi ya dari sungai itu nanti bisa dikatakan sungai itu usianya itu tua atau dewasa ya, ataupun masih stadium muda. Nah, dilihat dari meandernya. Kalau meandernya sudah terbentuk ya, istilahnya lengkungan-lengkungan meander itu nanti bisa dikatakan oh ini sungai ini berarti sudah usia sudah menuju ke arah dewasa gitu ya. Jadi ada yang muda itu artinya yang paling tajam ya, tikungan-tikungannya itu tajam, artinya baru aja terbentuk gitu ya. Nah ini dari unsur hidrologi. Nah ini untuk misalnya contohnya sungai ya. Tuh. Nah di sini ya di dalam istilahnya ada proses geologi, geomorfologi, klimatologi, hidrologi. Nah ini semua ya ternyata manusia itu memenuhi kebutuhannya itu dari alam. Jadi misalnya ya, kalau misalnya pengaruh dengan iklim itu mempengaruhi dengan pola tanam ya. Kapan waktu untuk menanam ya, kapan waktu untuk istilahnya memanen, ataupun kapan menanam palawija ya, kapan menanam padi, lalu ketinggian tempat dari segi geomorfologinya. Oh ini daerah ini cocok ditanami tanaman apa gitu ya. Terus hidrologinya ini daerah ini sangat mudah enggak istilahnya untuk mendapatkan airnya, bagaimana untuk irigasinya gitu. Nah ini ternyata ya di sini ini manusia tergantung pada alam
gitu. Nah, lalu yang kedua, ini manusia mengolah alam sehingga alam ini itu dipengaruhi oleh manusia. Contohnya, misalnya ada di lereng-lereng sehingga ketika manusia akan menanami ini mengubah ya istilahnya lereng-lereng tadi agar bisa ditanami maka dibentuk seperti terasi ring ya, sengkedan ya. Nah, kalau di Bali ini kata lain ini adalah subak. Nah, itu. Nah, ini jadi di sini manusia itu bisa mempengaruhi alam ataupun di pinggir-pinggiran sungai misalnya tadi yang sungai-sungai istilahnya umur usia tua ya. Ini kan meandernya itu kan istilahnya lengkungannya kan liuk-liuknya itu kan sangat smooth ya. Nah, bisa nih di pinggir-pinggiran ini dibuat semacam tambak ya untuk melihara ikan gitu. Nah, ini artinya di sini bisa diolah ya, alam itu diolah oleh manusia sedemikian rupa. Nah, tujuannya untuk apa? Nah, nanti untuk pemenuhan kebutuhan manusia itu sendiri gitu. Nah, lalu yang kedua ya, tadi selain tadi ada lingkungan alam, ada culture, ada manusianya. Lalu yang kedua ini manusia ini sebagai penentu nilai ya. Nah, di sini mengapa disebutkan bahwa manusia ini sebagai penentu nilai? Nah, perubahan dalam lingkungan itu disebabkan karena adanya pengaruh manusia. Nah, pengaruhnya apa saja? Yang pertama, karena manusia itu dibekali oleh akal, ya, pikiran. Nah, sehingga ini kalau misalnya manusia itu memang derajatnya lebih tinggi ya daripada makhluk hidup yang lain karena dia dibekali dengan akal, pikiran. Nah, sehingga ini manusia bisa menciptakan sesuatu ataupun mewujudkan suatu teknik ataupun teknologi ya itu adalah ciptaan manusia dari kemajuan ilmu dan teknologi itu sendiri. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, ini manusia itu saya sebutkan tadi adalah daya mencipta. Di sini artinya ya awal dulu ya itu manusia itu masih sifatnya tradisional yaitu masih berburu, masih berpindah-pindah, masih istilahnya menggantungkan apa yang ada di alam, belum pada tahap mengolah alam. Nah, sehingga ketika di situ sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi, dia pindah. Oleh karena itu berpindah-pindah hidupnya. Nah, ketika sudah pada tahap menetap, nah dia mulai nih mengolah lahan yang ada. Ya, nah dengan membuka lahan untuk pertanian, diolah, ditanami ya, agar nanti memproduksi pangan sendiri. Nah, itu. Nah, lalu sampai dengan saat ini yaitu menjadi manusia yang lebih modern. Nah, ditemukan IT ya. Nah, contohnya seperti ini nih dengan metode daring, adanya wabah. Ini adalah zaman manusia modern atau milenial itu sendiri. Nah, karena apa? Ya ini sudah ada daya mencipta. Kita menggunakan apa? Menggunakan fasilitas Zoom. Nanti ada lagi yang istilahnya menciptakan media seperti ini juga ya. Nah, ini kan bermacam-macam ya, bisa menggunakan Zoom atau GoToMeet atau Webex ya. Nah, ini macam-macam atau Skype. Nah, itu. Nah, ini karena apa? Karena daya mencipta. Bagaimana nih caranya dengan keterbatasan agar membatasi social dan physical distancing, oleh karena itu memanfaatkan IT nih dengan cara daring. Daring itu dalam jaringan ya, bukan luring luar jaringan. Kalau luring biasanya disebut dengan offline, tatap muka secara langsung ya, bertemu secara langsung, secara fisik. Nah, ini artinya secara daring, artinya manfaatkan adanya gelombang dan juga sinyal ya. Nah, itu. Nah, ini merupakan daya mencipta dari manusia itu sendiri, juga menciptakan fasilitas-fasilitas yang mendukung gitu. Nah, ini adanya aktivitas atau daya mencipta gitu. Nah, lalu yang ketiga ini manusia ya sebagai individu atau golongan. Tadi ketika individu itu merupakan personal, tiap personnya, kalau golongan itu adalah kelompok. Nah, dasar dari ilmu ini itu oleh Paul Vidal de la Blanche ini
memakai dasar human group. Nah, sedangkan kalau J. Bruns ini memakai dasar individu ini sebagai titik tolaknya. Nah, nih contohnya ya, misalnya kalau individu ya sebagai titik tolaknya karena apa? Individu kalau misalnya secara personal dia tidak terikat ya dalam melaksanakan kehendak dan cita-citanya. Artinya dia lebih bebas sebagai individu, sebagai seorang individu dia punya hak, dia punya kewajiban. Artinya dia bisa bebas ya, melakukan apa yang dia suka. Itu istilahnya secara individu. Ya, misalnya, oh saya lebih suka ilmu menekunin ilmu bidang geografi ya dibandingkan ilmu bidang yang lain ya istilahnya apa gitu ya. Nah ini ternyata setiap individu itu bebas menentukan. Nah ini karena dia secara individu itu tidak terikat dalam melaksanakan kehendak dan cita-citanya apa yang dia inginkan ya itu tidak terikat. Nah lalu kalau sebagai golongan, nah pastinya kalau misalnya sebagai golongan ataupun ada komunitas ataupun ada kelompok masyarakat, pasti di situ ada aturan atau norma yang diberlakukan. Nah, sehingga ketika dia ada di dalam suatu kelompok masyarakat, seorang individu ini harus terikat oleh adat atau kebiasaan yang ada yang dilakukan di dalam masyarakat tersebut. Sehingga ini norma dalam masyarakat ini itu menjadi istilahnya tolak ukur yang penting gitu ya. Ketika dibilang istilahnya oh individu itu melenceng ataupun individu itu menyimpang dari apa? Pasti ada takaran ataupun ada aturan yang mengatakan bahwa dia tidak sesuai dengan jalur atau tidak sesuai dengan rel gitu ya yang seharusnya, sehingga dia dikatakan dia itu menyimpang dari aturan atau norma yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Nah, contohnya itu ketika istilahnya budaya luar atau culture dari luar itu dibawa masuk ke Indonesia. Nah, ini tentunya itu menyebabkan pro dan kontra. Artinya di sini ada beberapa culture yang memang bisa diserap dan juga bisa diterima di dalam masyarakat. Contohnya cara berpakaian ya. Cara berpakaian kalau orang Jawa zaman dulu masih menggunakan apa namanya ini ya kebaya ya, masih menggunakan kain ya atau jarik ya bahasa Jawanya. Nah, tetapi sekarang ya ketika sudah ada unsur budaya luar masuk ke dalam, sehingga ini untuk yang istilahnya perempuan-perempuan ini sudah tidak menggunakan kebaya lagi ya, untuk yang sudah tidak menggunakan kain lagi gitu ya. Ini sudah lebih modern untuk ininya ya cara berpakaian. Lalu ada kontranya juga budaya dari luar tersebut ketika berpakaian. Nah, misalnya menggunakan pakaian-pakaian yang memang tidak sesuai dengan budaya di Indonesia ya. Misalnya ada yang mengatakan, wah itu tidak menutup aurat gitu ya, misalnya. Nah itu. Jadi ada istilahnya norma atau yang ada di dalam masyarakat itu sendiri yang memang harus dipegang. Gitu. Ada yang hal itu tidak masalah, misalnya seperti kita melihat artis ya menggunakan pakaian gitu ya, istilahnya agak apa namanya terbuka gitu. Kita melihat dia kesehariannya seperti itu ya biasa saja. Tetapi ada yang istilahnya memang itu ada memang tayangan yang tidak sesuai, nanti ada di istilahnya kayak di apa ya ditutup gitu ya. Nah ini merupakan istilahnya norma yang ada ya, ini harus dijaga. Nah itu jadi sebagai individu yang ada di dalam kelompok masyarakat itu harus menaati norma atau aturan yang berlaku. Nah itu sehingga tidak bisa seenaknya sendiri melakukan ataupun istilahnya bertingkah laku sesuai dengan keinginannya sendiri. Nah itu. Dan juga nanti kalau misalnya keluar dari real tadi ya disebut sebagai menyimpang. Ya. Itu. Lalu itu ya kalau misalnya di kehidupan di istilahnya masyarakat itu sendiri ya dulu untuk ada kenal dengan kehidupan gotong royong karena secara ini ya masyarakat community ya itu
ini mengunggulkan untuk sikap kehidupan gotong royong. Nah, tapi ini masih terpelihara di desa-desa. Tapi kalau di kota, ini karena kehidupannya sudah banyak culture yang masuk sehingga ya sudah ya, dan juga ada berbagai aktivitas di situ karena banyak macamnya dan heterogenitasnya sehingga kehidupan untuk gotong royong ini menjadi kehidupan yang berubah menjadi kehidupan materialistis. Nah, itu juga merupakan proses ya. Intinya tadi kalau misalnya dari lingkungan alam itu sifatnya stabil, kalau di dalam human ataupun lingkungan sosial ini lebih lebih berubahnya lebih cepat gitu ya, sehingga perubahannya itu yang ada di dalam masyarakat lebih cepat dan prosesnya itu pasti ada. Proses itu dalam hal step by step gitu itu pasti ada ya, menuju titik Z pasti dia dari A melewati step B, C, D. Nah itu jadi step-stepnya itu ada dan itu proses ya. Nah itu juga dipelajari di dalam geografi sosial ini juga prosesnya gitu. Nah sehingga kita nanti akan mengenal sebab akibat itu juga ya. Nah lalu sikap atau tindakan penduduk dalam usahanya dalam menyesuaikan dan menguasai lingkungan ini juga dipelajari juga. Jadi misalnya ya kalau sikap atau tindakan penduduk ini dia akan contohnya ini ya dari segi mineral lah ya, akan mengambil atau memanfaatkan minyak bumi yang terkandung di dalam ya. Nah, ini sehingga dia akan menciptakan alat tertentu untuk bisa mengambil ataupun memanfaatkan minyak bumi yang ada di dalam tadi ataupun bahan tambang ya, barang tambang ya. Contoh yang lain misalnya bahan galian C itu pasir dan batu ya, itu juga bisa ya. Ya misalnya di daerah sungai Code ya itu yang dilewati oleh istilahnya Gunung Merapi ya itu pasti kayak akan pasir ya, barang tambang galian C, batu ini pasti banyak pasir truk-truk yang istilahnya mengangkut pasir batu ya. Di sini dalam usahanya untuk menguasai lingkungan, mengambil apa yang ada di dalam lingkungan. Nah, lalu ini juga ada usaha juga untuk menyesuaikan atau beradaptasi dengan lingkungan. Contohnya ya, kalau di Jawa itu rumah-rumah itu pasti dia itu arahnya sekarang ke arah permanen ya, permanen. Sekarang sudah mulai ada kalsetisasi rumah-rumah seperti bentuk limasan, bentuk joglo ya, bentuk istilahnya bertingkat ya, istilahnya untuk dari atapnya, segi atapnya itu sudah mulai tidak ada beralih ke arah modern ya. Itu tapi ini kan kalau misalnya di Jawa kan tidak ada rumah semacam rumah panggung gitu ya. Nah, lalu di luar Jawa ya kita contohkanlah di Kalimantan lah ya. Di Kalimantan itu rumah-rumah penduduk atau masyarakatnya itu dibuat rumah panggung. Kenapa ya? Ini dalam hal usaha masyarakat untuk menyesuaikan dengan lingkungannya. Ya kalau misalnya dibuat seperti di Jawa, sana tanahnya apa? Tanah gambut kan ya. Dan ketika terkena air, ya sudah ya tergenang ya. Dia kan sifatnya kalau misalnya kita injak aja, dia akan ambles gitu ya. Dan tanahnya itu kan menempel, akan istilahnya tebel ya, nempel pada alas kaki kita. Ini akan terpelosok gitu ya. Nah, oleh karena itu di sana kebanyakan dengan menggunakan rumah-rumah panggung gitu. Agar ketika sana adalah rawa ya, yang sering tergenang air, itu tidak akan kena air ya. Jadi mereka dibuatnya adalah lebih tinggi ya, dibuat istilahnya semacam ada pilar-pilarnya ataupun penopang-penopangnya gitu ya, dibuat rumah panggung. Nah, ini sebagai usaha dalam hal menyesuaikan dengan lingkungan. Dan ada juga ya ketika di daerah yang lain ya, ketika di daerah kutub ya, itu juga rumah-rumahnya juga berbeda. Ada rumah iglo ya, gitu. Agar apa? Hangat gitu ya.
itu nyaman tinggal di dalamnya gitu. Nah, ini jadi sikap atau tindakan ini dalam usaha untuk menyesuaikan dengan lingkungannya, beradaptasi ya. Lalu geografi sosial ini individu dan golongan ini sebagai titik tolak dalam pembahasan atau sebagai dasar ilmu ini ya. Jadi kita mempelajari manusia secara individu, manusia secara golongan. Gitu. Nah, itu yang tadi yang unsur-unsur di dalam geografi sosial. Lalu untuk yang kedua, kita akan berbicara tentang konsep geografi sosial. Ini ada 3. Yang pertama ada ruang, yang kedua ada proses, dan yang ketiga ada pola. Nah, untuk ruang di sini, yang pertama ini diartikan ya ruang seluruh permukaan bumi yang merupakan adanya lapisan biosfer. Lapisan biosfer itu ya ada istilahnya macam-macam ya tempat hidup makhluk hidup ya, ada udara, ada tumbuhan ya, ada hewan di situ. Nah, di sini tempat hidup bagi makhluk hidup baik itu manusianya, hewannya, tumbuhannya maupun ada organisme yang lainnya gitu. Nah, lalu ruang dalam geografi sosial ini ada dimensinya ya. Yang pertama ini sebagai tempat atau wadah ya, atau dari benda-benda ya istilahnya, atau bisa sebagai tempat kegiatan ya. Nah, ini sarana kegiatan, sarana berkegiatan, beraktivitas. Nah, ini. Nah, lalu yang kedua, ini tempat dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan itu sendiri. Jadi tempatnya itu juga dapat digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas kegiatan. Lalu yang ketiga, ini sesuatu yang dapat diatur dan juga dimanfaatkan oleh dan untuk manusia. Jadi itu yang disebut dengan ruang ya, dimensi ruang. Nah, jadi itu ruang itu real, ada ya, nyata gitu ya, karena merupakan tempat ya untuk beraktivitas ya, di situ melakukan apapun gitu, berkegiatan. Nah, lalu proses di sini ada tindakan manusia dalam beradaptasi dan memanfaatkan lingkungannya. Jadi ya prosesnya, nah, kaitannya ini dengan relasi, ada interrelasi, ada interaksi gitu. Ini proses. Nah, proses ini juga bisa secara makro, secara luas, dan juga secara mikro atau secara lebih sempit. Nah, proses sosial yang bersifat mikro ini menekankan pada kegiatan individu dan kelompok masyarakat. Nah, contohnya adanya migrasi ya, perpindahan rumah seseorang dari satu tempat ke tempat lain, ada perpindahan pekerjaan ya, dari pekerjaan satu ke pekerjaan yang lain. Nah, ini juga bisa gitu ya. Namun kalau secara makro ini prosesnya menekankan pada masyarakat secara umum. Contohnya ini ada program migrasi, transmigrasi, bedol desa, artinya satu desa pindah ya. Lalu ada urbanisasi ya, atau ada pengungsi karena mungkin daerahnya rawan bencana sehingga ini berpindah tempat ya, seperti beberapa waktu yang lalu ya ada bencana di apa namanya Maluku ya, di apa namanya ada gempa ya, jadi banyak nih yang pindah atau bermigrasi ke tempat yang lebih aman gitu. Nah, lalu yang ketiga ini adalah pola ya. Di sini pola ini proses yang terjadi secara berulang ya, ada yang sudah berulang. Nah, ini dalam hal ini pola kehidupan dan penghidupan atau pola spasial yang berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Ini ada perbedaan ciri ya, baik itu ciri sifat daerah atau ciri sosial ya dari segi penduduknya. Nah, sehingga ini nantinya setiap wilayah ini akan terwujud bentang sosial dan juga bentang alam yang berbeda-beda gitu. Nah, oke. Lalu nih tadi ya untuk pola contohnya
Nah, ini saya mencontohkan, atau saya ada gambar ya, foto, ada 3 pola yang berbeda ya. Yang pertama, ini di daerah dataran tinggi. Nah, ini polanya, ini adalah pola mengelompok atau memusat. Artinya ini bergerombol ya, ada permukiman-permukiman di sini ya, mengelompok di sini. Lalu di sekitarnya ya, di daerah sekelilingnya ini sebagai mata pencaharian mereka yang mereka olah ya, dibentuk terasi ring. Nah, di sana lagi ini ada hutan ya sebagai fungsi lindung. Nah, itu. Jadi ini ada di pegunungan ya. Nah, lalu yang kedua, gambar yang kedua, ini kita lihat ya, polanya adalah linier memanjang sepanjang pantai. Ya, kita tahu ini ada kapal-kapal di sini ya yang diparkir ya di sini. Nah, rata-rata rumah ini adalah menghadap ke arah laut. Nah, kenapa ya? Nah, kita tahu kalau misalnya halaman rumah kita kalau ke depannya itu pasti diparkir kendaraan. Nah, kendaraan mereka ya perahu ya sudah ya. Gitu. Nah, jadi ini rata-rata ini memanjang sepanjang pantai ya, arah hadapnya adalah arah hadap ke arah laut gitu ya yang di sini. Nah, dia ini linier polanya. Lalu ini ada lagi ya. Nah, ini di daerah perkotaan ya. Kok bisa Bu Vidya mengatakan ini perkotaan ya? Kita lihat aja ya. Permukimannya padat, ini ada gedung-gedung bertingkat di sini ya. Nah, ini pastilah daerah perkotaan. Dia ini cenderung ini ya, linear sepanjang jalan. Ini jalannya mungkin tidak bisa kelihatan dari sini ya. Nah, ini arah hadapnya pasti arah hadap ke arah jalan gitu ya. Ini. Nah, ini ada gedung-gedung bertingkat di sana. Ini area juga ya. Jadi mungkin di sini ada area permukiman, di sana ada area perkantoran atau area industri ya. Nah, gitu. Ini daerah. Jadi ada 3 pola yang memang ini berbeda ya. Nah, sehingga tadi saya mengatakan bahwa pola itu mengakibatkan bentang sosial di setiap wilayah ini berbeda-beda tadi yang ada di desa di daerah pegunungan, baik di desa di daerah pantai maupun di daerah kota ini berbeda bentang sosialnya ya, penampakannya itu berbeda. Nah, sehingga ini bentang sosial diartikan sebagai sekelompok penduduk atau beberapa kelompok penduduk yang hidup dalam suatu wilayah atau tempat tertentu yang memiliki gagasan atau ide yang sama terhadap lingkungannya gitu ya. Nah, dalam artian ini wilayah yang lebih luas dengan kondisi yang berbeda-beda tadi ya, antara di daerah pegunungan, di daerah pantai, di daerah kota yang memiliki kondisi geografi berbeda, maka terjadilah bermacam-macam kegiatan, baik itu kegiatan sosial ya, ekonomi tadi kelihatan ya, tadi yang ekonomi yang di daerah desa adalah mata pencahariannya petani, ada yang nelayan, ada yang di luar itu ya, non pertanian, non kelautan juga ya, perairan gitu ya. Jadi dia sifatnya perkotaan ya, karena ini macam-macam, bisa sebagai buruh, bisa sebagai karyawan swasta ya, ataupun pegawai negeri ya. Nah, ini macam-macam ya. Nah, dari segi ekonomi berbeda. Dari segi culture-nya ya, budayanya pun juga berbeda gitu. Nah, sehingga terbentuknya adanya struktur kegiatan atau pekerjaan di setiap wilayah itu berbeda-beda gitu. Yang mencirikan kekhasan ya atau identitas di suatu wilayah gitu. Nah, lalu struktur pekerjaan ini mencerminkan adanya nilai-nilai sosial yang ada di sana. Nilai-nilai sosial atau kelompok pekerjaan ini dapat merupakan suatu kekuatan atau strength dalam hal unsur peubah yang dapat menimbulkan adanya perbedaan atau diferensiasi ya, pembanding tentang alam yang ada di darat ya. Misalnya tadi dari segi bangunannya ya, kerapatan bangunan ya, itu juga berbeda. Yang tadi pula ini juga diferensiasi sosialnya juga berbeda ya. Nah, ini di daerah sana itu
kelompok-kelompok bangunan bertingkat, yang di sini rumah-rumah penduduk yang biasa ya, gitu. Nah, beda lagi yang ada di sini ya, nah gitu. Ini perbedaan vegetasinya juga berbeda. Ini tanamannya ya, nah itu berbeda. Di sana adalah untuk fungsinya hutan ya, tanaman keras ya, yang di sini ini tanaman pangan gitu. Nah, ini merupakan pembeda atau diferensiasi ruang ya. Nah, lalu yang ketiga, timbul bentang budaya atau culture landscape. Ya, ini seperti adanya permukiman, persawahan, perkebunan ya, perindustrian ya, dan lain sebagainya ya, yang semuanya ini merupakan pencerminan dari tingkat kemajuan dari penduduk ya. Jadi ada proses tadi ya, tingkatan penduduk tadi ya. Jadi dilihat, tadi kalau misalnya modelnya terasering gitu, berarti penduduknya sudah maju, dia bisa memanfaatkan membuat terasi ring berunda-unda ya, dan itu bentuknya cantik ya, dari jauh saja sudah kelihatan bagus ya gitu. Nah, itu yang kedua ya, tadi dari segi Oke, ini mungkin internet saya juga tidak stabil ya. Nanti kalau putus-putus tolong di chat ya. Nah, ini dari segi konsep ya. Tadi ada 3 tadi ya yang bisa saya jelaskan. Lalu yang ketiga kita akan membahas tentang ciri ya. Nah, ciri geografi sosial di sini cirinya yang pertama adalah kepribadian daerah. Ini merupakan hasil masyarakat dari eksploitasi sumber daya alam. Lalu yang kedua, ini masyarakat ini bereaksi ya, ataupun ada hubungan timbal balik dengan lingkungannya, dengan habitatnya atau dengan tempat tinggalnya. Lalu ciri yang ketiga, manusia bisa mengorganisasi dirinya sendiri dan berinteraksi terhadap sesamanya gitu. Jadi ini ada 3 ciri ya yang ada di dalam geografi sosial gitu. Nah, oke, untuk sekarang yang kemarin adalah tugas kelompok, yang sekarang adalah tugas individu gitu. Oke, tugas individu saya coba cek ya. Oke, jadi di sini tugasnya adalah mencari data jumlah penduduk ya di suatu wilayah dari data BPS. Nah, caranya cari data BPS bagaimana, Bu? Nanti saya jelaskan ya. Tenang aja. Jadi ini perkenalan nih ya untuk searching data BPS yang bisa kita lakukan ya. Yang pertama, kalian mencari jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin ya. Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin. Lalu yang kedua ini adalah mencari ya data banyaknya pemeluk agama menurut jenisnya. Nah, ini per kabupaten. Nah, ini juga ada di data SP 2010, ini sensus penduduk 2010 ya. Sekarang masih berlangsung ya 2020, sehingga datanya juga belum keluar ya. Besok kalau sudah keluar menggunakan SP 2020 ya. Nah, lalu jumlah penduduk berdasarkan status perkawinan per kabupaten. Lalu yang keempat, mencari penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut kegiatan seminggu yang lalu per kabupaten. Lalu mencari jumlah penduduk per kabupaten tahun 2019 dan juga mencari jarak kabupaten dengan ibu kota provinsi ya tahun 2019. Kalau jarak mah tahun berapapun sama ya gitu, karena jarak nggak berubah gitu. Oke, ini tugas individunya bisa di screenshot ya. Oke. Udah? Screenshot dulu ya.